Sungguh-sungguh saat ini saudaraku, ini adalah saat yang terindah di mana kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Bapa di dalam kekudusannya. Tanggalkanlah setiap beban, setiap persoalan, tantangan dan masalah, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Saat di hadirat-Mu, saat di hadirat-Mu, saat yang terindah, saat yang terindah. haleluya. Saat menyembah Bapa Dalam kekudusan, dalam kekudusan. amin, haleluya. Katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, saat yang terindah. saat yang terindah. Katakan, saat ku angkat tangan, Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. menyembah Yesus. Mari katakan kepada Roh Kudus, pimpinku. Roh Kudus pimpin Saat ku menyembah, saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Mari katakan sekali lagi, saat di hadirat-Mu, Saat di hadirat-Mu, amin. Saat terindah, saat yang terindah. kami mau mengangkat tangan di hadapan-Mu, ya Allah. Saat ku angkat tangan menyembah Yesus. Roh Kudus pimpinku, Roh Kudus pimpinku. haleluya. Saat ku menyembah. Urapi hamba-Mu, Urapi hamba-Mu Tuhan katakan di hadirat-Mu. di hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Roh Kudus pimpinku. Roh Kudus pimpinku. Yes Lord, saat ku menyembah, Saat ku menyembah. urapi hamba-Mu, Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, pimpin kami menyembah. Roh Kudus pimpinku. Saat ku Menyembah, menyembah. Urapi haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Urapilah kami ya Bapa di sorga. Urapi Haleluya. hamba-Mu Tuhan di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu, Di hadirat-Mu. oh di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu. Segala kemuliaan bagi Dia, sebab Dia yang layak menerima hormat dan kemuliaan.
Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kembali saat ini Bapa, kami semua ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau semakin tenggelam lebih dalam lagi untuk menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya ketika kami berdiam diri di dalam waktu saat teduh ini, Bapa berkenan melawat kami. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan Engkau berbicara bagi kami ya Bapa. Sampaikanlah kepada kami apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi kehendak Bapa lewat firman-Mu. Lalu Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat pengertian supaya kami boleh mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar. Lalu kami mau hidup hanya untuk melakukan firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tetap tinggal di dalam kami. Ya Bapa yang Maha Kudus, kami mau ditemukan Bapa berkenan senantiasa. Dan kami menyadari dalam hari-hari hidup kami, sikap, gerak pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan hidup kami, seringkali itu tidak tepat seperti apa yang Bapa kehendaki. Oleh sebab itu kami mohon belas kasihan Bapa, memaafkan kami, mengampuni ketidaktepatan hidup kami, supaya saat ini pun ketika kami ada di hadapan Bapa, kami semua ada dalam kesucian kekudusan Allah Bapa di sorga. Urapilah hamba-Mu ya Tuhan, sebab hamba tidak dapat berbuat apa-apa jika Bapa tidak menaruh kebenaran itu dalam lidah bibir mulut hamba untuk disampaikan kepada setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Taruhlah hamba-Mu serendah-rendahnya ya Allah. Tambahkan hikmat pengertian kepada hamba dalam segala kelemahan, kekurangan, bahkan kebodohan hamba. Perlengkapi hamba dengan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang hamba sampaikan itulah kebenaran yang berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Dan kebenaran itulah yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai orang percaya bahwa kita harus berubah. Sekali lagi, kita tidak boleh menutup mata terhadap kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai orang percaya bahwa kita harus berubah. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita harus berubah? Karena kalau kita tidak berubah berarti kehidupan kita tetap menjadi kehidupan yang sama dengan dunia ini atau yang serupa dengan dunia ini. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk berubah di dalam pembaharuan budi kita. Nah, perubahan inilah yang akan membuat kita baru bisa mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi sebagai orang percaya, perubahan diri menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki adalah hal yang mutlak dan tidak bisa tidak. Kalau kita tidak berubah, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, persoalannya sekarang,
Kalau kita mau melihat, kalau kita mau bercermin, kalau kita mau memeriksa seluruh keberadaan hidup kita, dapat dipastikan bahwa kita belum benar-benar berubah menjadi pribadi seperti yang Allah Bapa di sorga kehendaki. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita belum mau berubah sampai saat ini? Sekali lagi, pertanyaannya adalah, mengapa kita belum mau berubah sampai saat ini? Sebenarnya jawabannya itu sederhana, saudaraku. Ada begitu banyak orang percaya, mungkin termasuk diri kita masing-masing. Kalau sampai saat ini kita belum mau berubah, sebenarnya karena kita takut kehilangan kenikmatan hidup dunia yang sudah terlanjur kita nikmati selama ini. Sebab orang yang mau berubah berarti dia harus meninggalkan semua cara hidup dunia dan mengenakan cara hidup yang baru, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan selalu saya katakan itu, bahwa inilah kewajiban bagi orang percaya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau selama ini kita belum mau berubah, persoalannya hanya satu itu. Kita belum berani untuk meninggalkan atau belum mau kehilangan kenikmatan hidup dunia yang sudah terlanjur kita nikmati selama ini, yang sudah terlanjur mengikat kita selama ini. Dan hal itulah yang membuat kita tidak pernah menyadari bahwa kita pun bisa menikmati Tuhan secara nyata. Ya tentu hal itu harus kita alami sendiri, saudaraku, ya. Kita harus mengalaminya sendiri ketika kita mau memberi diri sepenuhnya menjadi milik Tuhan. Barulah kita bisa mengalami Tuhan secara nyata. Itulah kenapa firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara perhatikan itu. Jadi untuk berubah dan bisa menikmati Tuhan secara nyata, kita harus mempersembahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Lalu setiap hari kita harus menyediakan waktu yang terbaik. Ada jam-jam yang khusus yang kita sediakan untuk duduk diam di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dan disitulah kita bisa mengalami Tuhan. Disitulah kita bisa menikmati kehadiran Tuhan, lawatan Tuhan, sentuhan kasih yang begitu lembut daripada Tuhan yang bisa menyentuh kedalaman hati kita. Sehingga tanpa kita sadari, ketika kita mulai mengangkat tangan dan menyembah Dia, kita mulai berkata, Bapa, betapa saat ini hamba merindukan Engkau. Hamba merindukan Engkau saja ya Tuhan, melebihi apapun. Disitulah saudaraku, tanpa kita sadari seringkali air mata kita mulai mengalir. Saudaraku, memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari, belajar untuk menikmati Tuhan setiap hari, hal itu akan membuat kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Sehingga sekalipun kita masih ada di dunia ini, kita tidak akan pernah lagi mengarahkan pandangan mata kita kepada dunia ini dengan segala kesenangannya. Karena apa? Karena kita telah menjadikan Tuhan satu-satunya kebahagiaan hidup kita. Kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesukaan hidup kita. Kita menjadikan Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita. Dan tidak ada yang lain, saudaraku. Saya katakan tadi bahwa membangun persekutuan dengan Tuhan akan membuat kita semakin diteguhkan di dalam Tuhan.
Nah, kalau kita melihat 1 Korintus 1, saudaraku, lalu kita membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, dikatakan ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahan, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita, adalah setia. Jadi sebenarnya kita harus menyadari bahwa sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk memiliki persekutuan dengan Kristus. Tujuannya hanya satu, supaya kehidupan kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Dan cara hidup seperti inilah yang akan membuat kita menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga sikap, menjaga tindakan, menjaga perbuatan di dalam seluruh aspek hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita akan berjuang supaya semua yang kita lakukan itu ada dalam kesucian, ada dalam kekudusan Tuhan. Tujuannya satu, supaya ketika hari Tuhan itu tiba, ketika Kristus menyatakan dirinya, kita ditemukan tidak bercacat, tidak bernoda, atau tidak bercela. Ini tujuan perubahan hidup kita sebagai orang percaya. Sebab kalau kita tidak berubah berarti kita tetap tinggal di dalam cara hidup kita yang lama. Cara hidup yang sama seperti dunia. Padahal kita tahu bahwa ketika waktu Tuhan tiba, kita harus ditemukan Tuhan berkenan, tidak bercacat, tidak bercela. Ya. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan hal ini, saudaraku. Kita tidak boleh menunda untuk berubah. Kita harus mengambil keputusan untuk berubah sekarang juga. Firman Tuhan katakan di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, kalau kita membaca ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Perhatikan itu, saudaraku. Langit dan bumi ini akan lenyap, saudaraku. Bahkan seperti yang firman Tuhan katakan, akan hangus dalam nyala api. Kalau kita sudah tahu kebenaran ini, lalu kita menunda, kita mengulur-ngulur waktu untuk berubah, kita mengulur-ngulur waktu untuk bertobat, kita menunda untuk bertobat. Saya mau katakan, kita sedang menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena apa? Kalau kita menunda untuk berubah, kita menunda untuk bertobat, lalu tiba-tiba waktu itu datang tanpa kita ketahui, seperti yang firman Tuhan katakan, tetapi hari Tuhan akan datang seperti pencuri. Ingat, tidak ada pencuri yang mau datang untuk mencuri ke rumah orang, terlebih dahulu ia telepon atau chat dulu lewat WA, lalu berkata bahwa sebentar malam nanti jam 2, jam 3, aku akan datang ke rumah Bapak Ibu, aku akan mengambil semua barang-barang berharga. Tidak ada seperti itu, saudaraku. Jadi kedatangan Tuhan pun kita harus mengerti bahwa itu bisa terjadi setiap saat secara tiba-tiba. Oleh sebab itu kalau saat ini kita mengulur-ngulur waktu, kita menunda untuk berubah, kita menunda untuk bertobat, saya mau katakan, kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau firman Tuhan katakan, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup.
Maka marilah kita berubah. Kita bersama-sama berjuang. Jangan menunda untuk berubah. Jangan menunda untuk bertobat. Saudaraku, kalau kita terus menunda dan waktu Tuhan itu datang dengan tiba-tiba, lalu Tuhan tidak menemukan kita menjadi pribadi seperti yang Ia kehendaki, maka kita akan terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan pernah mengenal kita sebagai anak-anaknya kalau kita tidak pernah berubah menjadi pribadi seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah kenapa kita harus menyadari bahwa kita dipanggil oleh Allah di dalam Kristus Yesus, supaya di dalam persekutuan kita dengan Kristus kita bisa mengalami pembaharuan. Dan pembaharuan itu terus terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari, saudaraku. Dan itulah yang akan membuat manusia batinnya kita semakin dimurnikan. Setiap hari pembaharuan itu terjadi, manusia batinnya kita akan semakin cemerlang. Tetapi untuk meraih semua ini, kita harus menyediakan waktu yang terbaik, waktu khusus setiap hari untuk duduk diam di kaki Tuhan, mencari wajah Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Sebab jika tidak, maka kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mencari Tuhan setiap hari, maka kita tidak akan pernah bisa berubah. Karena apa? Karena gaya hidup dunia sudah terlanjur mengikat kita. Gaya hidup dunia sudah terlanjur menipu kita. Sehingga kita berpikir bahwa kalau kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, maka kita tidak bisa menikmati hidup ini. Padahal orang percaya yang mau meninggalkan kehidupannya yang lama, lalu memberi diri untuk bergaul dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, ia akan memiliki kenikmatan hidup yang berbeda dari dunia ini. Karena apapun yang ia lakukan, semuanya itu memiliki tujuan yang tepat. Saya katakan apa? Semua itu memiliki tujuan yang tepat, yaitu ia hanya mau hidup untuk menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga saja. Ini merupakan kesenangan tersendiri yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Dan saudaraku, kita harus mengerti kesenangan untuk hidup, menyukakan, menyenangkan hati Allah Bapa di sorga. Itu adalah merupakan harta kekayaan yang tidak akan dapat binasa. Karena ketika kita hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa, hal itu sama dengan kita sedang mengikatkan diri kita dengan Bapa di sorga. Mengikatkan diri kita dengan Bapa akan membuat kita selalu ada di pikiran dan perasaan Bapa. Tetapi ingat baik, hal ini bukan berarti lalu Bapa nanti memberkati kita supaya kita bisa menikmati dunia ini dengan segala kesenangannya. Bahkan sebaliknya, seringkali ada peristiwa-peristiwa hidup yang Bapa izinkan itu terjadi, menjadi penderitaan yang harus kita alami. Tetapi semuanya itu bertujuan untuk membentuk kita semakin hari semakin dimurnikan, semakin seperti yang Bapa kehendaki. Kalau kita melihat 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 17, firman Tuhan katakan begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ingat baik saudaraku, ketika kita hidup sebagai orang percaya, kalaupun ada penderitaan hidup yang harus kita alami, yang harus kita lewati, ada persoalan-persoalan hidup yang kita rasakan, mungkin terlalu berat untuk kita pikul sendiri. Tetapi kita harus tetap percaya bahwa proses hidup, proses pembentukan di dalam Kristus akan membuat kita semakin dimurnikan, sekalipun persoalan hidup yang kita hadapi itu begitu berat bagi kita. Tetapi ingat baik, firman Tuhan menjanjikan bahwa
Tuhan tidak akan membiarkan semua itu terjadi melebihi kekuatan manusia. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan dengan jelas berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saudaraku, apakah masih perlu pembuktian untuk kebenaran ini? Seharusnya tidak. Karena kalau hari ini kita ada sebagaimana kita ada, kita masih bernafas, kita masih hidup sampai saat ini, dan kita bisa melewati persoalan-persoalan hidup yang selama ini kita hadapi, semuanya itu karena jalan keluar yang Allah sediakan, pertolongan Tuhan yang Allah sediakan. Satu hal yang perlu bagi kita, belajarlah percaya kepada Bapa di sorga dengan sepenuh hati. Lalu ambillah keputusan untuk berubah sekarang dan jangan ditunda. Sebab kalau ditunda, kita akan menuai kebinasaan tanpa kita sadari. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua, membuat kita mengambil keputusan untuk berubah seperti Kristus. Amin. Saudaraku, mari kita angkat tangan di hadapan Bapa di sorga dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Allah yang kudus, turun atas kehidupan kami, menyertai langkah hidup kami, memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.